Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan dan menjelaskan eh, dari sistem mata kuliah listrik elektronika otomotif dosen pengampu F. Darmon, SPD, MPD. Baik, dari kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Dwiki Anggoro. Yang kedua, saya sendiri. Ketiga, Fadil Dian Nugraha. Keempat, Muhammad Said. Kelima, Muhammad Yunasa Putra. Selanjutnya, dari bab 1, materi yang akan dibacakan oleh Muhammad Said. Pada Muhammad Said dipersilakan. Suara Said. Baiklah, untuk pendahuluan, latar belakang, klakson, lampu rem, dan lampu mundur merupakan komponen yang sangat penting bagi kendaraan, terutama pada mobil. Ketiganya berfungsi untuk memberikan sinyal pada pengendara lain agar mereka mengetahui pergerakan kendaraan kita dan juga untuk menghindari kecelakaan. B. Tujuan agar mahasiswa mampu memahami sejarah sistem klakson, lampu rem, dan lampu mundur. Memahami basic prinsip sistem klakson, lampu rem, dan lampu mundur. 3. Agar mahasiswa mampu memahami jenis-jenis klakson, lampu rem, dan lampu mundur. 4. Agar mahasiswa mampu memahami nama-nama komponen dan fungsi pada sistem klakson, lampu rem, dan lampu mundur. 5. Agar mahasiswa mampu memahami fungsi sistem klakson, lampu rem, dan lampu mundur. 6. Agar mahasiswa mampu memahami cara kerja sistem klakson, lampu rem, dan lampu mundur. Bab 2. Pembahasan sejarah klakson. Miller S. Hutchison, 16 Agustus 1876, pertama kali membuat klakson pada tahun 1908. Klakson tersebut kemudian dibeli oleh perusahaan suku cadang Lovell McConnell Manufacturing Co. New Jersey, Amerika Serikat. Sejarah lampu. Lampu pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Penemuan tersebut sukses pada tes pertama, di mana lampu bertahan selama 13,5 jam. Pada 22 Oktober 1879, Edison terus menyempurnakan temuannya dan menetapkan temuan lampu pijar pada 4 November 1879. Lampu rem. Lampu rem warna merah itu mengacu pada Finch Convention or Road Traffic Convention tentang kendaraan jalan raya ini. Digelar tahun 1949 di Australia. Lampu mundur. Lampu ini cenderung lebih terang serta senada dengan lampu utama yang berada di depan, dan sebagai penanda dari kendaraan lain bahwa ia sedang mundur sehingga kita dapat menghindari kecelakaan.
basic prinsip. A. Klakson. Klakson adalah trompet elektrik yang membuat pengendaranya waspada. Pada electric horn, klakson akan berbunyi ketika ada arus listrik yang mengalir pada baja spiral. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Said. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Muhammad Yunusya Putra. Saudara dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi lampu rem. Lampu rem. Ketika pedal rem diinjak, maka saklar akan mengalirkan aliran listrik menuju ke lampu rem. Jadi ketika lampu rem terinjak, maka secara instalasi akan menghidupkan lampu rem tersebut. Sebaliknya, jika pedal tidak diinjak, maka posisi saklar akan memutus arus listrik. C. Lampu mundur. Dari baterai menuju fuse, selanjutnya menuju switch lampu mundur. Lampu dan massa, atau lebih mudah mempelajarinya adalah sebagai berikut. Baterai menuju fuse, menuju switch mundur pada transmisi, menuju lampu, menuju massa B. Jenis klakson piringan, klakson rumah siput atau keong, klakson bersumber udara. Jenis-jenis lampu: 1. Tungten LED, halogen HID, nama-nama komponen klakson. Klakson listrik piringan: 1. Plat resonansi, 2. Membran, 3. Jangkar, 4. Magnet listrik, gas, 6. Baut pengikat, 7. Kontak pemutus, 8. Kondensator, 9. Mode penyetel kontak, 10. Baut penyetel kontak. Klakson listrik model siput atau spiral. Komponennya adalah 1. Plat duduk magnet listrik, 2. Membran, 3. Magnet listrik, 4. Jangkar, 5. Mode pengikat, 6. Kontak pemutus, 7. Kondensator, 8. Baut penyetel kontak, 9. Corong resonansi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Putra. Materi selanjutnya akan Saudara Dwiki Anggoro. Saudara dipersilakan. Dengan katup relay elektropneumatis dalam kurung kompresor rem angin. Pada gambar A yaitu ada klakson, B katup relay elektropneumatis, C saklar klakson, D baterai, E tangki udara tekan, F kompresor. Lanjut. Nama-nama komponen lampu rem. Di sini ada baterai, saklar rem, di bawahnya lampu rem dan kabel. Nama komponen lampu mundur. Ada baterai, kedua fuse, ketiga ignition switch, keempat saklar, kelima bolam, dan keenam kabel. Fungsi sistem klakson, lampu rem, dan lampu mundur. A. Klakson. Untuk memberikan isyarat kepada orang lain seperti penyeberang jalan, pejalan kaki, maupun pengendara lain. B. Lampu rem. Lampu rem atau brake lamp ini terletak pada bagian belakang mobil. Fungsinya sebagai penanda adanya proses pengereman pada kendaraan. Apabila tidak melakukan pengereman brake lamp akan menyala dengan redup. Barulah ketika Anda menginjak rem, lampu akan menyala dengan terang. C. Lampu mundur. Lampu mundur berfungsi untuk memberitahukan pada pengendara lain bahwa mobil akan bergerak ke belakang. Biasanya lampu ini berwarna putih dan terletak berdekatan dengan lampu rem.
Lampu mundur akan menyala secara otomatis ketika pengemudi masuk ke persneling R dan kurung reverse atau mundur. Cara kerja sistem klakson, lampu rem, dan lampu mundur. A. Klakson. Umumnya cara kerja klakson mobil di mana pada electric horn akan berbunyi ketika ada arus listrik yang mengalir. Baja spiral akan bergerak karena gaya elektromagnet arus listrik tersebut pastilah berasal dari baterai atau aki. Lampu rem. B. Lampu rem. Arus listrik alur dari baterai 12 volt menuju ke saklar lampu rem melalui fuse atau sekring. Ketika kita menekan saklar, dalam kurung pada mobil ini terjadi pada pengemudi menekan bola rem. Arus akan mengalir melalui saklar. Saklar kemudian meneruskan arus yang melewatinya kedua bola lampu rem kiri dan kanan sekaligus. C. Lampu mundur. Ketika kunci kontak on, arus akan mengalir menuju switch lampu mundur melewati sebuah sekring. Dalam kurung jika arus terlalu besar, sekring akan putus. Ketika switch pada posisi on, jika pada mobil sebenarnya posisi pemindah gigi pada posisi R, arus akan mengalir melewati switch dan menuju kedua lampu mundur. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Duki Anggoro. Selanjutnya kita akan membacakan dan presentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang kelistrikan pengapian elektronik. Baik, selanjutnya yaitu teori tentang sistem pengapian elektronik. Selanjutnya anggotanya dari kelompok 4 yaitu Dwiki Anggoro, Ilhon, M. Fadil, Nugraha, Muhammad Yan Saputra, Muhammad Sahid. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh M. Fadil Nugraha. Baiklah, saya akan membacakan materi bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Mahasiswa belum mampu memahami sejarah sistem pengapian elektronik. 2. Mahasiswa belum mampu memahami basic prinsip sistem pengapian elektronik. Yang 3. Mahasiswa belum mampu memahami nama-nama komponen pada sistem pengapian elektronik. Nomor 4. Mahasiswa belum mampu memahami fungsi komponen sistem pengapian elektronik. Nomor 5. Mahasiswa belum mampu memahami cara kerja sistem pengapian elektronik. B. Tujuan. 1. Agar mahasiswa mampu memahami sejarah sistem pengapian elektronik. 2. Agar mahasiswa mampu memahami basic prinsip sistem pengapian elektronik. 3. Agar mahasiswa mampu memahami nama-nama komponen pada sistem pengapian elektronik. Nomor 4. Agar mahasiswa mampu memahami fungsi komponen sistem pengapian elektronik. Nomor 5. Agar mahasiswa mampu memahami cara kerja sistem pengapian elektronik. Kedua, pembahasan. Yang pertama ada sejarah sistem pengapian elektronik. Yang kedua, jenis-jenis. Yang ketiga, prinsip kerja sistem pengapian elektronik. Yang keempat, komponen sistem pengapian elektronik. Yang kelima, fungsi pengapian elektronik. Yang keenam, cara kerja sistem pengapian elektronik. Sejarah. Sejak pertengahan 1970-an, sistem pengapian telah menggunakan sensor seperti koil pickup dan reduktor roda pada pemicu untuk memicu atau memberi sinyal modul elektronik yang mengubah sirkuit dasar utama koil pengapian, dan pada tahun 1974 diproduksi secara besar-besaran oleh perusahaan Bosch di Jerman.
Yang kedua, basic prinsip. Sistem pengapian elektronik adalah sebuah rangkaian pengapian mesin yang menggunakan transistor untuk memutuskan arus ignition coil. Karena dalam sistem pengapian transistor tak ada lagi percikan api yang sebelumnya timbul pada celah platina. Sistem pengapian terdiri dari beberapa macam antara lain TCI, TCIK, TCIe, TCIH. TCIK, Transistorized Control Ignition Contact. TCI, Transistorized Control Ignition Inductive. TCIH, Transistorized Control Ignition Hall. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Muhammad Said. Saudara dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk nama-nama komponen pada sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian full transistor. Pada sistem pengapian full transistor, pada sisi yang lain, sinyal generator dipasang sebagai pengganti cam, knock, dan breaker point pada distributor. Distributor pada sistem pengapian tipe full transistor adalah kalanya ignition coil dan igniter dipasangkan di dalamnya. Sinyal generator akan menghasilkan tegangan yang berguna untuk menyalakan transistor. Transistor di dalam igniter untuk memutus atau memprimer pada ignition coil. 2. Sistem pengapian transistor dengan igniter ignition assembly atau IIA. Sistem pengapian ini menggunakan sistem pengapian full transistor, namun keunggulannya adalah koil pengapian disatukan di dalam distributor, sehingga dari segi konstruksi lebih kompleks dan praktis. 3. Sistem pengapian transistor dengan Electronic Spec Advanced ESA. Sistem pengapian ESA adalah sistem pengapian full transistor seperti pada IIA. Keunggulannya adalah mekanisme pemunduran serta pemajuan pengapian tidak lagi menggunakan mekanisme mekanik, namun sudah dikontrol penuh oleh Engineering Control Unit ECU. 4. Sistem pengapian distributor less ignition DLI. Sistem ini memiliki dua jenis. Yang pertama tipe 1 coil 1 busi, yang kedua 1 coil 2 busi. Pengaturan arus yang masuk ke kumparan primer dikontrol langsung oleh komputer. Keunggulan sistem ini adalah koil pengapian dapat ditempatkan dekat dengan busi sehingga kabel tegangan tinggi dapat diperpendek. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Said. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Yunasa Putra. Saudara dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tersebut. Nama dan fungsi komponen. 1. Baterai. Berfungsi sebagai supplier arus listrik untuk semua sistem kelistrikan pada mobil. 2. Kunci kontak. Berfungsi sebagai saklar bagi sistem kelistrikan. 3. Ignition coil. Berfungsi sebagai induksi elektromagnet dan menaikkan tegangan baterai. 4. Transistor unit. Berfungsi sebagai pengganti kontak point atau platina untuk memutus arus primer coil. 5. Pulse igniter. Berfungsi sebagai penentu timing atau waktu pengapian. 6. Distributor. Berfungsi sebagai pembagi arus keluaran dari kumparan sekunder coil. 7. Ignition coil. Berfungsi untuk mengalirkan arus listrik bertegangan tinggi ke busi. 8. Transistor unit. Berfungsi sebagai pengubah arus listrik dari kabel busi menjadi percikan api. Cara kerja sistem pengapian full transistor ESA, IIA, dan DLI. Sistem pengapian ESA, IIA, dan DLI adalah sistem pengapian full transistor. Keunggulannya adalah mekanisme pemunduran serta pemajuan pengapian tidak lagi menggunakan mekanisme mekanik, namun sudah dikontrol
penuh oleh engine control unit atau ECU. Waktu pengapian optimal biasanya ditentukan oleh kecepatan mesin dan massa tekanan udara pada manifold. Pada sistem yang menggunakan komputer atau ECU, sebagai pengapian elektronik membuat induksinya dengan masing-masing coil igniter dan dapat mengubah timing pengapian sesuai input data dari ECU. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Putra. Baik, itulah hasil diskusi kami dari materi sistem pengapian elektronik dan sistem klakson, lampu rem, dan lampu mundur. Mohon maaf jika dapat kesalahan dan penyampaian dan perkataan kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.